بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan begitu pula yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah ketika beliau masih di Mekah. Orang-orang Quraisy datang ke kota Madinah menjumpai ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, untuk mencari sesuatu dari kalangan ahlul kitab yang dapat membantah pengakuan beliau sebagai nabi. Jadi orang-orang Quraisy cari pada ahlu kitab suatu ilmu yang bisa membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai nabi. Maka orang-orang Quraisy datang. Lantas mereka menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang masih kala itu mendiami kota Madinah. Ada seorang lelaki di kalangan kami ini mengaku sebagai nabi. Bagaimana pendapat kalian? Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, bertanyalah kepadanya 3 perkara. Kalau dia bisa menjawab 3 perkara ini, dia benar-benar nabi. Tapi kalau dia tidak memiliki jawaban atas 3 pertanyaan ini, dia itu hanyalah pendusta belaka. Oh, gembira ini orang-orang Quraisy ini mendapatkan sesuatu yang bisa membungkam Rasulullah yang mengaku sebagai nabi. 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tanyakan kepadanya tentang pemuda-pemuda yang dahulu meninggalkan kampungnya, siapa mereka dan bagaimana keadaannya. Pertanyaan kedua, tanyakan kepadanya tentang Zulkarnain, siapa dia dan bagaimana keadaannya. Dan pertanyaan yang ketiga, bertanya kepadanya tentang ruh. Apa itu ruh? Wah, betapa gembira tokoh-tokoh Quraisy ini pulang ke Mekah, ya, mereka langsung menjumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan 3 pertanyaan ini. Lalu menjanjikan jika engkau mampu menjawab dengan tepat 3 pertanyaan ini, kami akan beriman kepadamu. Oh, gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan janji itu. Karena begitu bergembiranya Rasulullah mengatakan kepadanya, besok datanglah kepadaku, aku akan berikan jawaban. Rasulullah tidak mengatakan insya Allah. Karena gembira. Ternyata harapan Rasulullah untuk mendapatkan wahyu keesokan harinya untuk menjawab 3 pertanyaan itu tidak ada. Jibril tidak mendatangkan, tidak membawa wahyu dari Allah tentang jawaban 3 pertanyaan itu. Sehingga ketika mereka datang, Rasulullah mengatakan, besok datang, aku akan berikan jawaban. Rasulullah tidak mengucapkan insya Allah. Sampai 15 hari. Sehingga pada akhirnya orang-orang Quraisy pun menertawakan Rasulullah dan mengejek. Lalu kemudian Allah menurunkan surah Al-Kahfi untuk menjawab itu semuanya. Dan di dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Janganlah engkau mengatakan untuk sesuatu yang engkau akan kerjakan besok, aku akan mengerjakannya. Kecuali engkau mengatakan terlebih dahulu, insya Allah. Maka biasakanlah kita mengucapkan untuk segala sesuatu yang akan kita kerjakan berikutnya, kalimat insya Allah.